Halo, halo. Hai Kalmer semua. Apa kabar? Suaraku kedengeran kan ya? Oke. Jadi selamat malam Kalmer semua. Kembali lagi di Kata Counselor bareng aku Nadia. Eh, Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama salah satu counselor kita seperti biasa. Dan malam ini oke, kedengeran ya, aman ya. Malam ini kita akan membahas tentang sibling rivalry. Dan kalau biasanya pembahasan kayak gitu tuh tentang persaudaraan di waktu masih kecil, sekarang juga kita akan bahasnya sampai kalau udah dewasa gimana gitu. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng Kak Septi, konselor Septi. Aku akan undang dulu. Oke. Nanti untuk Kalmer semua, kalau misalnya sepanjang live ini ada pertanyaan, halo Kak, Halo, selamat malam. malam. Suaraku kedengeran? Kedengeran Kak? Aman kok. Nah, Oke, kalau Kalmers kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung chat aja di komen atau di question box-nya, nanti akan dijawab oleh konselor Septi. Nah, gimana? Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Nadia gimana? Alhamdulillah baik juga. Sehat-sehat sih, alhamdulillah. Semua ya. Mm-mm. Oke, kamu mungkin bisa perkenalan diri dulu deh, biar Kalmer semua tahu. Apa ya Mungkin yang kayak yang diperkenalkan? kalau yang semalam ikut itu udah kenal kali ya. Yang semalam Semalam ikut moderator ya webinar, ini. udah kenal kali. Nah, yang belum ikut kemarin, mungkin belum kenal, bisa Kak Septi perkenalan dulu deh. Oke, terima kasih Nadia. Hai Calmers, ya. Namaku Septi. Calmers, kalau mau konsultasi boleh di Calm dengan kode SEP 148 SEP 148. Nah, aku Aku psikolog bantu klinis. ketik deh, Oke, konselor aku code-nya. psikolog klinis anak dan remaja. Saat ini domisili di Bandung, jadi praktek pun di Bandung. Oke. Gitu. Cukup ya, segitu ya. Nah, oke, nah itu ya Kalmar, kalau ada yang mau konseling langsung sama konselor Septi bisa di SEP 148. Nah, oke nih Kak, kita kan akan membahas tentang sibling rivalry nih malam ini. Tapi kayak mungkin dijelasin dulu kali ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sibling rivalry ini? Ini aja katanya udah bahasa Inggris nih. Mungkin nggak semuanya langsung paham apa tuh gitu kan. Ini bisa dijelasin Iya, dulu Kak, apa tuh? kalau orang tua biasanya ngeliat kalau punya anak dua, terus mereka berantem, biasanya suka pada bilang, ah wajar, itu berantem adik kakak. Namanya adik kakak pasti akan ada berantem-berantemnya kayak Hmm. begitu. Pasti itu selalu bilangnya kayak gitu. Tapi ternyata kalau misalnya berantem-berantem itu diabaikan terus, nanti akan memunculkan yang namanya sibling rivalry. Apa? Sibling ini artinya saudara. Rivalry itu kan berarti berlawanan ya. Mm-mm. Sedangkan dari kalau pengertian siblingnya sendiri, bu, secara sederhananya sih kita bisa bilang saudara. Tapi kalau secara teori itu sibling itu banyak sekali. Ada yang saudara kandung, ada saudara angkat, ada saudara tiri, ada Mm-mm. saudara asuh. Kalau di luar negeri kan ada ya, ada anak Nah, asuh ya. gitu kan. Itu eh, banyak sibling itu, tapi yang akan kita bahas malam ini lebih banyak ke sibling yang saudara kandung. Kenapa? Karena Oke. berdasarkan penelitian, justru itu yang banyak memunculkan eh, apa ya, kecemburuan
yang bisa memunculkan jadinya persaingan jatuhnya Hmm, padahal gitu. kandung ya gitu, tapi malah lebih tinggi Hmm, ya. iya, nah, Hmm. apa sih emang sibling rivalry itu? Sibling rivalry itu aku baca nih ya. Aku takut salah Mm-mm-mm. kalau nggak baca soalnya. Aku baca. Merupakan Oke. persaingan yang muncul karena didorong oleh keinginan untuk memperebutkan kasih sayang orang tua. Nah, ini. Oh. Jadi kalau ditanya kapan sih kita bisa bilang bahwa ini sibling rivalry itu muncul? Seringkali itu muncul sejak kelahiran si adik. Hmm. Justru muncul Oke. sangat awal sekali ya. Kalau kalau ku ceritain dari akar-akar bangetnya dari tokoh psikologi Freud dari tokoh Hmm. psikologi Freud, um, sibling rivalry ini muncul karena si kakak merasa adik ini mencuri kebahagiaan dia. Adik Hmm. ini mencuri, mengambil kebahagiaan dia. Kebahagiaannya itu apa? Kebahagiaannya itu adalah, kalau dari Freud kan psikoanalisa ya, lebih ke arah Mm-mm. basic needs banget gitu. Yang dimaksud dengan kebahagiaan menurut anak-anak adalah perut kenyang. Hmm. Perut kenyang. Kalau perut kenyang kan berarti um, apa ya? Yang memenuhinya adalah ibu, gitu kan ya, ibu Mm-mm. yang dapat memenuhi perut kenyang. Ketika adik lahir, kakak berhenti dong mendapatkan apa ASI dari ibunya atau susu dari ibunya, adiknya yang mendapatkan. Nah, itu adalah akar banget munculnya sibling Oh. rivalry kalau ditelusuri ke bawah dari Freud. Nah, itu akan semakin diperparah dengan favoritisme dari orang tua. Biasanya, kalau Hmm. waktu kecil, coba Chalmers diingat-ingat, atau mungkin ada Chalmers yang sekarang sudah menjadi orang tua, terkadang kita seringkali meminta kakak untuk mengalah ya sama adik. Hmm. Iya Ya, kan? ya. Sering kayak gitu. Kak, kakak kan udah gede, ngalah dong sama adiknya. Itu tuh bikin, ternyata bikin ke anak-anak tuh jelek gitu. Kok aku Hmm. lagi disuruh ngalah gitu. Kayak gitu. Terus kalau apalagi kalau misalnya kakak makan nggak boleh berantakan ya, sedangkan adanya berantakan kemana-mana, kayak gitu. Nah itu juga yang bisa memunculkan sibling rivalry di masa anak-anak. Belum lagi pas nanti sekolah prestasi ya. Mm-mm. Wah, adiknya ranking, masa kakaknya enggak, misalnya kayak gitu. Wah, Hmm. itu semakin. Atau kebalikannya, wah, kakaknya bisa masuk SMA favorit, adek harus bisa ya. Harus Wah, bisa itu gitu ya. juga. Itu kata-kata orang tua yang tadinya mungkin maksudnya adalah memunculkan motivasi, terkadang ada beberapa anak yang menerimanya justru menjadi tekanan gitu. Oke. Makanya jadinya kepikirannya, aduh, mama aku nggak sayang sama aku, sayangnya sama Hmm. si kakak aja. Atau papa ternyata lebih suka sama si kakak daripada sama aku. Buktinya apa? Buktinya semua barang yang mau yang abang pengen dibeliin. Kalau aku enggak. Misalnya yang kayak gitu. Itu Hmm. sesimpel-simpel yang kayak gitu sama sibling rivalry itu. Dan itu Oke. ke bawah sampai dewasa loh kalau misalnya nggak segera ditangani dari anak-anak. Oh, berarti kayak nggak terus misalnya nih kecil oke cemburu karena orang apa orang tuanya lebih apa perhatian ke adiknya atau mungkin kayak oh si kakak bisa dapat mainan ini adiknya cuma dapat barang turunan aja nih gitu kan biasanya kayak pakai punya kakak aja gitu nggak usah beli baru gitu gitu itu Hmm. berarti nggak terus nanti pas udah dewasa langsung yang kayak ya udah gitu berhilang dengan bertambahnya usia gitu ya kak Setiap individu perasaan-perasaan kan itu bisa gitu. beda-beda kan ya, setiap individu bisa beda-beda. Nah, ada beberapa individu yang itu dibawa terus sampai besarnya, dan mayoritas biasanya seperti Hmm. itu. Kenapa? Eh karena itu sibling rivalry ini bukan perilaku tapi
perasaannya yang ada di dalamnya gitu. Mm-mm. Kalau perilaku mungkin tidak tampak bahwa dia mengalami kecemburuan atau apa gitu. Tapi kalau ditanya secara jujur ke dalam, mungkin itu akan keluar. Oke. Sebelum kita lanjut ini ya, ini dulu. Mm-mm. Sibling rivalry itu ada terdiri dari 3 komponen. Ada Oke. cemburu, ada marah, dan kompetisi. Oke. Cemburu itu kan ngerti lah ya, perasaan cemburu, Mm-mm. iri, kayak gitu. Terus termanifestasi dalam perilaku biasanya marah. Kalau anak-anak biasanya jadi rebutan atau tantrum, agresi ya, marah-marah yang bisa mukul, banting pintu, banting mainan atau apapun yang kayak gitu. Hmm. Semakin besar biasanya akan mengarah ke kompetisi jatuhnya, kompetisi Oke. prestasi dan sebagainya. Nah, semakin dewasa, perilaku yang dari sibling rivalry ini tidak lagi akan berupa seperti agresi. Nggak mungkin dong orang dewasa dia banting-banting mainan atau banting barang kayak gitu Hmm. ya untuk menunjukkan kecemburuannya. Biasanya itu akan munculnya semakin ke arah kompetisinya. Hmm. Aku nggak boleh kalah dari abang. Aku nggak boleh kalah dari adik. Gitu. Kalau mungkin masih kuliah, kompetisinya ke mungkin sebelum kuliah, mungkinnya masih remaja akhir, itu kompetisinya masuk ke jurusan favorit di universitas favorit, misalnya ke arah Oh. situ Oh. kompetisinya. Atau nanti pas selama kuliahnya IPK, tinggi-tinggian Ya. IPK. Terus nanti pas skripsian cepet-cepetan lulus. Si abang mah 3 tahun kelar, gue harus lebih cepet Hmm. misalnya yang kayak gitu. Kerja dia bisa, kalau terus-terus ini kerja dia bisa kompetisinya di bidang perusahaan mana nih yang paling keren, atau Hmm. jabatan apa nih, atau gaji gue lebih tinggi loh, Gaji. ya Ya, kan, ya. yang kayak gitu. Atau gue dapat privilege dari kantor, gue dapat mobil, gue dapat ini, gue dapat itu semua jadi kompetisi. Bahkan ada juga yang sampai menikah masih terus berkompetisi setelah Oke. menikah pun. Jadi setelah menikah, setelah mapan kan punya rumah ya, punya rumah sendiri. Mm-mm. Rumahnya gede-gedean, Oke. rumahnya gede-gedean. Eh apa di tinggal di komplek yang bagusnya, saling kompetisi juga. Hmm. Di sini gue rumahnya di situ kayak gitu. Ini Terus bisa-bisa ini juga nggak sih Kak? Kayak mobil, ke anak juga nggak sih? Kayak anakku bisa gini iya. gitu. Nah, lama-lama justru jadi ke situ. Eh anak gue nih sekarang udah bisa gini gini gini, anakku apa Hmm. gitu, terus yang kayak gitu gitu, lama-lama ke sana, Oke. dan lama-lama jatuhnya jadi menekan ke anaknya, kamu harus bisa lebih dari Hmm. kakak sepupu kamu gak boleh kalah. Nah, itu kan jadi nggak sehat ya, Ya, ya. permasalahan orang tuanya yang ditekan ke anaknya. Ini jadi balik lagi ke webinar kemarin ya, inner child itu. Iya, iya. Itu jadi nggak sehat banget gitu, permasalahan orang tua yang belum selesai malah dilanjutkan ke anaknya gitu. Anaknya yang nggak tahu Hmm. apa-apa, yang padahal baik-baik saja dengan sepupunya, jadinya malah wah, kata papa aku harus lebih bagus dari Lebih si gitu ya. kakak gitu, aku harus ini kayak gitu gitu. Nah, itu malah jadi menimbulkan permasalahan baru lagi jadinya tuh. Dan bahkan jadi ini ya kayak jadi domino efek, bisa-bisa nanti anaknya ke anaknya lagi begitu juga gitu. Iya, nggak kelar-kelar kan kayak gitu. Iya. Ada beberapa kemarin nih, ada temanku yang, salah satu temanku yang jadi HR di sebuah perusahaan, Mm-mm. cerita bahwa sibling rivalry ini juga ngaruh ke pekerjaannya dia. Bukan pekerjaannya si temanku ya, tapi pekerjaan Heeh. si karyawannya yang memiliki isu di sibling rivalry. Apa Oh, oke. kerjaannya, jadi eh apa ngaruhnya, apa pengaruhnya, jadi
ketika dia dikritik itu dia kurang bisa menerima gitu. Hmm. Kayak kenapa gue disalahin? Kritik kan jatuhnya seringkali tipis-tipis dengan disalahin gitu ya diterimanya. Iya. Nah, itu tuh tidak bisa diterima oleh si pegawainya. Kenapa gue disalahin? Kenapa ini kan sudah benar kayak gitu. Dia berpikirnya apa yang kulakukan harus benar karena selama ini aku selalu dibandingkan dan dia sekarang nggak mau dibandingkan dengan yang lain, nggak mau dikasih kritik, nggak mau dibenerin, nggak mau apa-apa kayak gitu. Ternyata setelah ditelusuri oleh psikolognya, isunya ada di waktu kecil. Gila, aku bilang ini jauh banget gitu. Apa lompatan efeknya tuh jauh banget ke sekian puluh tahun kemudian gitu. Iya, berarti kayak bisa kemana-mana juga ya gitu efeknya, bukan cuman di keluarga aja gitu dampaknya ya. Iya, Oke. banyak banget. Padahal kalau kita lihat ke orang tua, ketika anaknya berantem atau yang kayak gitu tuh masih santai, itu yang namanya masih anak-anak, yang namanya adik Hmm. kakak pasti yang kayak begitu. Iya memang kalau cuman berantem selesai dan tidak ada muncul perasaan-perasaan yang tadi terpendam itu ya mungkin oke-oke saja. Tapi kalau misalnya ternyata di dalam dirinya ada yang terluka, justru itu yang akan terus terbawa. Makanya lebih baik Oke. diselesaikan dari kecil gitu. Daripada itu terbawa sampai dewasa lebih sulit lagi. Oke. Nah, itu eh, untuk taunya tuh gimana tuh? Misalnya kayak, oh ternyata aku punya isu ini nih, oh ternyata aku merasa seperti ini nih. Kadang kita kayak nggak nyadar mungkin ya sebagian orang kayak masih nganggap ya emang harus begini gitu. Kayak kakak harus lebih dari adiknya atau kayak adik tuh harus bisa menyaingi kakaknya gitu. Kayak itu udah jadi mungkin apa ya, stereotip atau hal-hal yang biasa gitu menurut mereka. Padahal mungkin sebatas mana kita jadi tahu kalau itu sebenarnya udah nggak sehat sih. Kayak kita harus benerin istilahnya ya. Atau berdamai dengan saudara sendiri gitu. Iya, jadi kalau kalau sekarang kondisinya sudah dewasa, tentu kita bisa refleksi diri sendiri ya. Apakah ketika kita ingin mencapai suatu hal, apa motivasi kita tuh sebenarnya? Kalau motivasi kita mengarahnya ke arah pokoknya gue harus mengalahkan adik atau mengalahkan kakak atau gue harus dapetin itu supaya nyokap gue lihat bahwa gue bisa. Nah itu tuh udah salah aja motivasinya, Hmm. bukan ke sana gitu. Pembuktiannya itu udah mulai oke, ini kena kalau misalnya muncul itu langsung mikir kenapa ya kok motivasiku ke arah sana ya gitu, apa ya yang terjadi, mungkin bisa direfleksikan lagi kalau kemarin dari Kak Karina kan ya kita refleksi lagi waktu kecil seperti Hmm. apa, ini jatuhnya ini harus banget ikutan inner child jadinya. Sayangnya udah lewat ya. Mungkin yang tahun depan ya dibikin Oh ya, lagi. bisa-bisa. Ditungguin aja ya, Kalmers. Nih itu Oke. ini harus banget jatuhnya, kalau mau apa sembuhin diri sendirinya itu jatuhnya harus refleksi lagi ke belakang ke belakang ke belakang dengan eh, menyadari kondisi saat ini dan apa yang terjadi waktu dulu. Kenapa sampai gue harus berpikir seperti ini sekarang? Kalau tips yang Hmm. beredar di internet sebenarnya segampang let it flow, let it be. Jangan dipikirin Hmm. deh, segampang itu. Nggak, kalau pas baca itu, emang iya ya bisa ya segampang itu untuk ya Nggak udah gampang gitu, juga. nggak bisa gitu dengan kayak gitu. Karena ya berarti kita harus menyadari dulu kenapa saya bisa punya ini, apa yang terjadi kemarin. Lalu kalau sudah seperti itu gimana nih gitu. Nah, itu yang akan dibahas di inner child Hmm. harusnya ya. Terus kalau dari orang tuanya sendiri tuh sebenarnya bisa ngelihat nggak sih kayak, oh ini ya, apa anak-anakku ternyata punya permasalahan ini nih. Kalau orang tua sebenarnya dari kecil terkadang itu
sudah ada kepikiran atau aduh kayaknya anakku cemburu, bilangnya kayak gitu. Anakku cemburuan nih, kayak gitu kan ya biasanya sering kali orang tua bilang kayak gitu. Anakku cemburuan nih, kenapa? Aku lagi ngelonin adeknya, terus abangnya tiba-tiba minta minta dipeluk atau minta apa. Kalau yang biasanya usianya beda dikit, tiba-tiba abangnya bilang, "Ma mau ee." Wah, langsung buyar semua. Padahal kadang-kadang enggak juga. Dia cuman cuman ingin mamahnya Cari memperhatikan ke perhatian ya. anaknya. Kayak gitu. Oke. Nah itu udah mulai waspada, udah mulai oke, ini ada apa? Terus sebagai orang tua kita juga refleksi, apa ya yang bikin, apa ya yang membuat aku dari perilakuku, apa yang membuat abang berperilaku seperti itu? Diingat-ingat lagi, oh mungkin selama ini aku selalu bilang tunggu ya, tunggu ya, tunggu ya, tunggu ya, tunggu ya, tapi kita tidak pernah melakukan apa yang abang mau, misalnya kayak gitu. Nah jadi seringkali kalau aku sih sering kasih saran ke orang tua untuk ketika punya 2 anak itu bukan berarti perhatian dan kasih sayang kita dibagi 2, tapi justru kasih sayang kita jadi 200%, 100% buat abang, 100% buat adik. Terus gimana pembagian waktu? Iya tetap harus full buat abang, full buat adik kayak gitu. Ketika kita lagi nyusuin adik, oke, abang boleh tunggu. Tapi kita harus menepati janji. Ketika adik sudah tidur, kita benar-benaran into sama abang, jangan lagi menyentuh hal-hal adik kayak gitu. Kita benar into sama abang. Jadi abang bisa melihat bahwa oh iya ternyata mama masih ada buat aku kayak gitu. Ini biasanya agak-agak sulit buat ibu yang baru melahirkan anak kedua karena masih butuh penyesuaian. Itu it's okay, itu masih boleh kita colek partner, colek suami untuk bagi peran dulu gitu, karena suami tidak mungkin menyusui, jadi ayahnya boleh pegang kakak dulu, tapi itu nggak berarti kakak hanya boleh dengan ayah, nanti akan ada waktu adik yang sama ayah, kakak sama ibu. Oke. Terus berarti apakah perbedaan usia, jarak itu juga mempengaruhi apa ya, tingkat kecemburuannya gitu nggak Kak? Iya, Atau kalau dari penelitian tuh katanya usia pun ada rentang usia yang memperparah atau bukan memperparah, meningkatkan kemungkinan terjadinya sibling rivalry katanya gitu. Oke. Di rentang usia biasanya ketika rentang usianya kurang dari 5 tahun, ada beberapa penelitian yang kayak bilang kayak gitu. Kenapa? Karena sebenarnya di usia 5 tahun pertama itu kan memang anak sedang asik-asiknya bermain dengan orang tua gitu. Ketika dia sudah memasuki dunia sekolah itu biasanya dia memang udah oke, selamat tinggal rumah, aku punya teman baru di sekolah, aku punya tempat baru buat aku bermain kayak gitu kan. Itu biasanya udah mulai lupa dengan rumah dan segalanya biasanya sih. Tapi kalau 5 tahun pertama dia masih, aku masih ada di sini, ini ada orang baru datang gitu. Oke, buat Kalmers kalau ada yang mau tanya bisa langsung tulis di komen juga ya atau di Q&A. Jadi nanti akan dijawab sama Kak Septi gitu. Lanjut lagi nih Kak. Jadi kalau jumlah saudara itu mempengaruhi juga nggak Kak? Kalau jumlah Berapa banyak saudaranya gitu? Belum ada penelitian yang aku baca mengarah ke sana sebenarnya. Okay. Adanya juga justru ke jenis kelamin. Cuman ini beberapa penelitian itu saling berbeda ya, namanya penelitian pasti akan ada yang berbeda hasilnya ya. Ada yang bilang bahwa jenis kelamin, sesama jenis kelamin, misalnya adiknya perempuan, kakaknya perempuan, adik laki-laki, kakaknya laki-laki, itu memunculkan resiko
sibling rivalry yang besar katanya. Hmm. Tapi kalau dibandingkan, justru yang perempuan itu akan lebih mengayomi adiknya dibandingkan yang laki-laki. Kalau laki-laki itu udah muncul sibling rivalry udah paling ini aja katanya paling tinggi aja. Kalau perempuan Oh, tuh masih oke. masih masih agak rendah dikit katanya sih begitu dari hasil penelitian. Oke, berarti ada ngaruhnya juga ya ternyata kayak punya kakak adik cewek, apa namanya, cewek-cewek atau cowok-cowok gitu ya. Heeh. Terus ada Oke. ngaruhnya juga untuk jarak kehamilan ya berarti buat Calmers Mm-mm. yang berencana memiliki Sedang anak banyak, merencanakan. Iya, memiliki iya, iya. anak sudah dipikirkan ya. Terus nanti ada yang komen punya calon aja belum katanya gitu nanti. Ah, bener, bener, bener. Ya calon aja belum Mohon udah maaf, mikirin mau berapa anak gitu kan ya. nggak apa-apa. Oke deh, temanya apa tentang sibling rivalry nih. Kayaknya tadi aku sudah sempat pin, mungkin aku nggak tahu deh ke ini nggak ya. Kayaknya hilang Oh ya. ini, eh, ada yang tanya nih di ini. Nah, Kak gimana kalau kembar? Ah iya nih, kalau kembar gimana Iya, yang sibling kembar itu rivalry-nya? memang eh Kan umurnya sama nih Kak, itu nggak ada umurnya perbedaan sama. usia. Itu memang sering kali jadi repot juga ya ketika dari bayi pun satu nangis satunya pasti nangis, satu minta disusuin satunya juga, jadi agak-agak sering kali muncul kecemburuannya itu di situ. Terus ini Mm-mm. tips meminimalis sibling rivalry Mm-mm. buat anak kembar. Buat anak kembar ataupun tidak sebenarnya sama aja tipsnya, samakan mereka gitu. Samakan mereka tuh berarti tidak ada yang difavoritkan, tidak ada yang didahulukan. Oke, bareng-bareng semuanya. Kalau main nih, main. Eh, jangan, pokoknya jangan sampai keluar kata-kata, kakak ngalah ya sama adek, kata-kata itu. Hmm. Seringkali itu keceplosan banget, itu seringkali keceplosan banget yang kayak gitu. Tapi itu muncul di perasaan anaknya itu adalah, aku harus ngalah. Terus, adek, kalau Oke. kalau ada yang salah, aku yang harus ngalah, aku yang harus minta maaf. Enggak kan? Jadi kita harus benar-benar sebagai orang tua harus benar-benar objektif. Kalau yang salah adalah adeknya, ya ada yang harus minta maaf sama kakak. Kalau saat itu kakak yang lagi main, misalnya kakaknya lagi main mobil-mobilan, adeknya Mm-mm. ngerebut. Seringkali kita bilang, kak, mobilnya buat adek deh, kakak ngalah Iya. ya. Biasanya kayak gitu. Nah itu justru enggak. Adek kan mobil lagi dimainin kakak, ada bisa cari yang lain ya mainannya. Itu Oke. kita harus benar-benar objektif. Tadi yang lagi main siapa ya? Nanti gantian. Kapan nantinya itu yang harus disepakati. Misalnya eh, 5 menit main 5 menit gantian ya. 5 menit kalau buat anak 5 tahun ke bawah belum ngerti 5 menit itu kapan ya. Tapi nggak bilang, Iya sih. kalau ibu bilang ganti, gantian ya. Nah baru kayak gitu ganti. Oke. Dari bahasa sih, bahasa kita yang perlu diatur-atur, diperhalus dan dipikirin lagi ini bakalan menyakiti salah satu atau enggak kayak gitu. Kalau makan pun Oke. misalnya yang satu masih disuapin, yang satu enggak, jangan bilang tuh adekmu udah nggak disuapin loh, masa kamu masih disuapin. Yang kayak gitu kayak kenapa dibandingin gitu. Itu anak-anak Hmm. sih paling nggak suka Oh, dibandingin. banding-bandingin juga ini ya, pengaruh ke ini juga ya, Hmm. sibling rivalry-nya juga ya. Oke. Nah, terus Kak, kalau ini berarti eh tadi kan kalau si komponennya tuh adalah terakhir tuh kompetisi ya kalau udah gede. Itu kan sebenarnya kayak kompetisi tuh ada bagusnya juga. Kita bisa berkompetisi. Nah, tapi apakah terus berarti ya nggak apa-apa lah gitu ada perasaan kayak gitu, sibling rivalry itu nggak apa-apa atau ya nggak tetap nggak boleh gitu. Kalau kompetisinya bukan karena gue harus ngalahin adik sih, nggak apa-apa. Tapi kompetisinya karena
aku harus mencapai itu karena aku ingin Hmm. mencapai seperti itu tanpa ada embel-embel adek gue bisa masa gue enggak, malu dong, harga diri gue di mana, gengsi Hmm. dong, yang kayak gitu-gitu itu udah nggak bukan ke arah sana, arah kompetisi yang sehat itu Hmm. gitu. Kalau misalnya kompetisinya oke, memang kita ke arah sana tapi tanpa ada rasa gengsi, tanpa ada rasa pokoknya gue harus, tanpa ada rasa dendam, tanpa ada rasa cemburu atau marah atau apapun itu, baru itu kita sebutnya kompetisi yang sehat. Karena Oke. seringkali luka waktu kecil itu pingin dibalesnya waktu besar jatuhnya kan. Pokoknya gue harus tunjukin Hmm. bahwa apa yang dulu dianggap oleh orang tua gue itu salah. Misalnya nih, waktu kecil si kakak prestasinya oke, adiknya prestasinya nggak oke. Terus dibandingin, terus adiknya nanti bilang, lihat aja, nanti gede gue harus lebih ini, harus lebih ini, harus lebih ini. Itu kan kelihatannya oke ya, tapi Mm-mm. pencapaian si adik untuk mencapai A, B, C sampai Z itu adalah untuk balas dendam sama kakaknya dan untuk liatin ke emak, ke mama, ke papa, ke eyang, ke mbah atau ke Ke siapapun itu seluruh bahwa keluarga ya. iya, bahwa penilaian lo semua itu salah waktu kecil. Nah, itu Oke. tuh ada luka masa lalu, luka masa kecilnya yang terus terbawa sampai dewasa. Nah, Begitu. kalau misalnya terus baru sadarnya setelah dewasa nih, kayak setelah udah gede nonton ini terus kayak beryang, oh jadi selama ini yang terjadi sama aku tuh begini gitu. Itu kayak step pertamanya dulu mungkin Kak, kayak kita harus ngapain nih gitu. Step pertama berarti syukur ya, begitu ikutan ini langsung, hah ternyata oke, berarti sudah sadar sekarang. Oke, bagus, sudah sadar gitu. Yang kedua, kalau memang eh, dirasa kayaknya aku butuh bantuan bantuan orang lain untuk ke belakang, silakan hubungin profesional untuk melihat apa yang terjadi dan untuk mengobati rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa dendam atau apapun itu yang ada di dalam hati yang tersimpan di dalam dalam dalam, tampaknya tidak ada apa-apa tapi ternyata itu yang bermasalah gitu. Itu silakan hubungi profesional. Kalau memang merasa masih enggak, gue masih bisa nih sendiri, gimana, gue mau nyobain deh beresin diri sendiri, boleh, dengan catatan tidak apa ya, bukan self diagnosa Oke. uh, yang gimana sih maksudnya, yang aku takut salah ngomong ini jadinya. Ya Bukan, pokoknya jangan sampai pokoknya self diagnose gitu ya Kak ya. jangan jangan sampai pokoknya gue bisa sendiri, terus tahu-tahu nanti ambruk sendiri, down sendiri, itu kan lebih repot lagi jatuhnya gitu. Jadi kalau Hmm. memang dirasa kayaknya memang gue butuh bantuan, even itu hanya satu pertemuan dengan psikolog atau dengan konselor atau dengan psikiater siapapun, lakukanlah satu pertemuan itu gitu. Mungkin step by step untuk bisa memaafkan, itu kan yang agak paling Hmm. paling sulitnya di situ ya, untuk bisa Hmm. memaafkan, kemudian menerima, yang akhirnya jadi berdamai, itu akan lebih smooth jalannya daripada kita tabrak sendiri. Oke, gue mau Hmm. ketemu sama saudara gue mau minta maaf, ntar yang ada saudaranya langsung, hah lu kenapa gitu kan, karena dia tidak merasa itu terjadi misalnya, kayak hah lu kenapa, apa yang terjadi, kayak gitu-gitu justru nggak bagus. Jadi kalau Oke. saran dari aku sih mending temuin dulu psikolog atau konselor deh, lebih baik. Oke. Nah, baru tadi kan kata Kak Seti, mungkin terus saudaranya nggak ngerasa kayak gitu. Berarti sebenarnya ini tuh nggak ada di dua-duanya gitu ya, kayak bisa jadi cuma salah satu gitu ya, Kak ya? Kadang-kadang memang yang Oke. satu tuh nggak ngerasa. Jadi seringkali sibling rivalry itu karena merasa
seseorang atau saudara kandungnya difavoritkan. Padahal si orang yang dibilang difavoritkan itu bilang, enggak kok, gue gak ngerasa difavoritkan. Itu cuman subjektif perasaan lu aja misalnya kayak gitu. Oh, terus dan dibilang waktu kecil lu minta beli sepatu bola lu dibeliin, lu minta ini dibeliin, minta ini dibeliin. Terus dia bilang, nanti yang kakaknya atau si orang yang difavoritkan itu bilang, lah gue dibeliin karena gue udah ngerjain tugas ini, tugas ini, tugas ini. Janji bokap adalah ini dibeliin kalau gue ngerjain begini. Misalnya yang kayak gitu-gitu. Si kakak itu ngerasanya gue dapat hadiah itu bukan hadiah cuma-cuma, gue udah melakukan usaha. Sedangkan si adik melihatnya, lu dibeliin gitu kan. Itu dua hal, bendanya sama tapi sudut pandangnya berbeda gitu kan. Berarti intinya sebenarnya juga kurang komunikasi ya antar kakak adik ini bisa jadi. Oke, Kak, ini ada yang tanya. Kalau anak tunggal, perasaan sibling rivalry-nya itu sama siapa ya? Nah, itu kalau anak tunggal bisa juga nggak, Kak? Tadi kan kita udah bahas tentang sibling ya, tentang sibling. Definisi dari siblingnya itu, kalau dari definisi siblingnya sendiri itu bisa dengan misalnya punya saudara tiri, atau punya saudara asuh, atau punya saudara apalagi, saudara apalagi yang ada. Kalau sepupu, bisa nggak tuh, Kak? Sepupu mungkin bukan sama orang tua ya, seringkali dibandingkannya sama nenek kakek ya. Kalau sepupuan bisa jadi kayak gitu. Nah itu mungkin bisa terjadi kayak gitu. Tapi ini ya jatuhnya sama aja. Sesuatu yang merebut kebahagiaan kan, kebahagiaan dibandingkan di apa, itu jatuhnya sama aja. Kalau kalau anak tunggal mungkin itu. Aku lagi nyari definisi sibling tadi hilang. Nah, mungkin nyambung dulu nih, Kak, sama yang selanjutnya tuh, kan tadi udah bahas kakek nenek. Nah, ini gimana kalau orang tuanya sih udah jaga supaya anaknya diberlakukan sama, tapi orang lain, kakek neneknya itu yang terus masih bandingin gitu. Itu sepupumu yang ini bisa kerja di sini, itu sepupumu yang ini bisa masuk sekolah di sini gitu. Gimana tuh, Kak? Ini mau apapun permasalahannya, kuncinya adalah dikerja sama semua pihak yang namanya keluarga. Apapun itu masalahnya, dari sejak anak itu lahir sampai dewasa, itu memang harus kerja sama, satu kata, ya sekata sejalan kayak gitu. Bukan kali pertama ada orang tua dan nenek itu yang berbeda jalan pengasuhan misalnya kayak gitu. Orang tua udah sengaja banget menjaga supaya tidak membandingkan, tapi nenek yang melakukan, atau kakek yang melakukan, atau tante yang melakukan, atau siapapun gitu, orang yang tiba-tiba ngomong aja kayak gitu, celetuk kayak gitu kan, nggak bisa kita jaga. Nah, gimana caranya? Ya berarti kita yang perlu mengedukasi, kita sebagai orang tua yang perlu mengedukasi orang tersebut. Misalnya kalau dalam kasus ini misalnya nenek, kita yang perlu bilang sama nenek, Nek, jangan dibandingin kayak gitu, nanti kalau dibandingin terus nggak enak loh perasaannya gitu. Coba kita refleksikan diri sendiri aja, kalau kita dibandingin sama orang lain kan nggak enak ya. Pasti kita pun nggak mau dibandingin sama orang lain, begitupun dengan anak-anak. Gitu. Ada lagi? Oke. Tapi kan biasanya susah tuh, Kak, kayak kalau udah ngomong sama tante, sama kakek nenek tuh kayak yang agak, aduh sungkan nih nanti dikira menggurui gitu kan. Ya, seringkali kayak kan? gitu. Terus kalau misalnya dari anaknya yang udah gede nih, Kak, misalnya kalau orang tua anaknya masih kecil, mungkin orang tuanya nih yang bisa maju gitu. Kalau misalnya kita yang udah gede, terus ya gitu dibilangin, si itu bisa kerja di sini gitu, atau sepupumu yang ini udah nikah gitu misalnya, sepupumu yang ini udah bisa beli rumah sendiri gitu, kok kamu belum gitu. Itu kita sebagai yang digituin tuh harus gimana ya, Kak ya? Kalau masih bisa stay calm aja, cool aja.
anggap aja angin lalu diomongin kayak gitu, senyumin gitu kan ya. Kalau bilang, saudara-saudara lu udah pada nikah, kok lu belum? Hehe, belum ada jodohnya. Sesantai itu kalau masih bisa santai. Tapi kalau memang sudah nggak bisa santai lagi, ya bilang aja, aduh aku nggak suka ditanyain yang kayak gitu, bahas yang lain aja boleh nggak? Kita boleh jujur kan dengan ngomong kayak gitu. Kita boleh mengutarakan apa mau kita boleh mengutarakan apa yang kita rasakan, bahwa kita tidak suka, kita tidak nyaman. Kayak gitu. Ini ada lagi pertanyaan, tapi yang ini kepotong. Terus yang selanjutnya agak keluar topik sih Kak, kayak dia nanya kalau menanggapi orang curhat tentang broken home. Biar nggak salah ngomong. Agak di luar topik nih, kita sedang membahas sibling rivalry. Mungkin Kak Septi kalau bersedia menjawab. Sebenarnya kalau orang curhat itu inginnya didengarkan kan. Terkadang orang yang curhat itu tidak butuh solusi, dia cuma butuh telinga, butuh pundak untuk dia mencurahkan semua ininya. Mungkin cara yang paling tepat adalah ya kita dengarkan, kita simak. Tapi dengerin itu bukan cuma dengerin aja gitu, tapi kita menyimak dia bercerita, menanggapi, merefleksikan perasaan. Misalnya, oh iya kamu kesal, oh iya kamu marah, oh iya oke. Terus kita nggak usah komentarin apapun gitu. Jadi kita cuma untuk di situnya aja, mendengarkan, menyimak, dan merefleksikan perasaannya supaya dia tahu bahwa dia itu diterima, didengarkan, dan dia worth it untuk bercerita. Nah kalau misalnya, jadi gue harus apa? Kalau ada pertanyaan kayak gitu, karena ini udah menyangkut ini, aduh, kalau misalnya nggak sanggup gitu ya bilangnya, aduh, gue nggak ngerti deh, lu mau nggak gue temenin untuk ke konselor, atau lu mau nggak gue temenin nemuin profesional langsung. Kita menawarkan diri untuk menemani gitu. Kalau dia bilang, gue bisa sendiri kok, it's okay. Oke. Tapi pertama coba didengarkan aja dulu ya. Siapa tahu yang dia butuhkan sebetulnya itu. Oke. Nah, balik lagi ke tentang persaudaraan yang kadang bisa bikin berantem ini. Ini kalau misalnya terus kita udah menyadari ini gitu, terus kayak kita pengen mulai ngobrol sama saudara kita gitu, kayak apa sih yang kita rasain, atau mungkin bahkan sama orang tua gitu, itu gimana tuh Kak? Mungkin ada harus ngomong apa dulu, atau ada tips-tipsnya gitu Kak? Kalau untuk yang kita merasa, oh iya ternyata ini gue udah gak sehat nih selama ini, kayak gitu ya, kita sudah sadar untuk itu dan merasa sudah siap untuk memperbaiki supaya kita hidup lebih sehat ke depannya, kita bicara dulu sama diri sendiri. Is it okay? Apakah diriku sudah okay? Apakah aku sudah bisa menerima apapun respon dari saudara kita atau respon dari orang tua? Biasanya kalau yang pernah aku tangani, biasanya orang tuanya jadi suka nangis sih. Nah, apakah kita sudah siap dengan air mata orang tua, dan apakah kita sudah siap untuk berbicara tanpa menyalahkan orang tua? Karena jatuhnya kan dulu mama kayak gini sih gitu kan. Nah itu jangan sampai ada kata yang menyalahkan orang tua, karena akan lebih menyakiti gitu. Misalnya, apakah kita sudah siap untuk itu? Kita harus cari formula kata yang rapi, yang bagus, yang bisa disampaikan dan diterima dengan baik. Gimana caranya? Berarti kondisi kitanya dulu yang harus sudah stabil. Kitanya sudah stabil, emosinya sudah stabil juga, udah nggak meledak-ledak lagi gitu. Udah, kalau bahasa awamnya, kepala udah dingin deh gitu, udah nggak panas lagi, udah dingin, hati udah dingin gitu, udah oke, udah bisa dengan tenang, baru bisa dibicarakan.
supaya nggak jadi permasalahan berikutnya ya kalau sampai marah-marah ngomong dan menyalahkan gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau misalnya apa ada batasnya nggak sih Kak, kayak kita merasa ini tuh biasanya tuh paling puncaknya di usia berapa gitu, atau nanti kayak yang lama-lama ya udah agak ya masih kesel sih, masih cemburu, cuman kayak udah bisa ya udahlah gitu, atau nggak ada nih kayak di usia berapapun bisa sama tingginya gitu. Kalau nggak kelar-kelar bisa jadi ke terus-terusan gitu. Sering nggak sih kita dengar orang yang rebutan warisan? Ah, oke. Ya. Iya kan? Sering kali yang kayak Heeh. gitu. Lu kan udah dapat semuanya dari ini gitu. Gue dong bagian yang kayak gini. Nah itu juga Oh, ada apa di belakangnya gitu. Itu kan udah tua banget ya ampun udah berumur sekali iya gitu iya. biasanya yang kayak gitu. Nah itu kita perlu di eh, bisa kita perlu dan bisa bilang bahwa tidak ada batasan sibling rivalry itu Oke. ada di batas usia berapa gitu karena ya terus ke bawah gitu kalau memang tidak diselesaikan. Oke, berarti kan banyak tuh ya sebenarnya berita-berita tentang yaitu perebutan warisan sampai macem-macem lah, ada yang kadang sampai akhirnya jadi tindakan kriminal segala macem. Itu berarti bisa Sedih jadi banget tuh. akarnya dari situ ya Kak ya? Mungkin gitu karena banyak sekali faktor yang ke arah sana tapi Mm-mm. ya bisa jadi salah satunya adalah itu gitu kan kita nggak pernah tahu apa Oke. apa itu dari masing-masing kasus kan itu bisa jadi salah satunya itu jadi kebayang dari kecilnya dia berantem berebutan mainan besarnya berantem Mm-mm. berebutan sampai dia tua punya cucu pun dia masih berebutan gitu itu terus terbawa sepanjang hidupnya jatuhnya Awalnya cuman rebutan rumah mainan, jadi rumah beneran ya Kak ya? rumah beneran yang direbutin. Iya, jadi kemana-mana jadi. Terus kayak kalau mungkin apakah dari Kak Septi sendiri kayak pernah mendapatkan klien atau apa gitu yang permasalahannya tuh sering kayak gini tuh biasanya apa sih paling dicemburuin gitu? Apakah karena eh, prestasi ataukah karena yaitu apa materi kayak duit gitu atau rumah atau kayak pengakuan sosial atau apa sih Kak? Mungkin Kak Septi pernah punya pengalaman dari klien atau dari sesama psikolog pernah saling sharing gitu? Kalau yang paling banyak itu adalah favoritism dari orang tua. Biasanya anak kesayangan, Hmm. anak favorit itu dari kecil sampai gede terus saja dia terus yang di paling sayang-sayang gitu. Eh kalau udah gede di paling sayangnya itu adalah dengan dibangga-banggakan, diceritakan selalu ke semua orang. Sedangkan si anak yang lain yang nggak diceritain. Tapi kalau yang Hmm. di favorit ini terus. Nah itu yang akan memunculkan perasaan-perasaan sibling rivalry-nya tadi itu yang kemudian manifestasinya tadi oke gue harus dapet apa nih supaya nyokap gue bisa nyeritain gue ke orang-orang gitu Oh, iya, iya, iya. dia juga pingin diceritain dia juga pingin mama lihat aku dong gitu kenapa sih kok cuman kakak doang yang diceritain apa aku enggak apa yang salah dengan aku apa yang kayak gitu gitu Oke. Berarti sebenarnya ini juga ya kayak nggak harus si mungkin kalau tadi di awal kan kalau masih kecil si kakak yang cemburu karena adiknya lebih dapat perhatian gitu waktu baru lahir kan. Tapi semakin hmm. gede tuh sebenarnya si adik gitu juga bisa ya akan jadi lebih cemburu gitu sama kakaknya. Mungkin bisa jadi karena kan tergantung dari perlakuan orang tua kadang-kadang ada Hmm. orang tua yang ketika bayi ya merasa anak bayi itu harus selalu dilindungi kayak gitu ya tapi Mm-mm. pas udah sama-sama besar langsung ngelihat kok kakaknya lebih berprestasi ya kok kakaknya lebih ini lebih itu lebih ini lebih itu terus aja dia yang dicerita-ceritakan nah itu yang akan kayaknya kok gue nggak pernah diceritain ya gitu kayaknya Oke. eh,
kok gue tidak membanggakan ya, perasaan tertekan itu muncul jadi. Oke. Itu biasanya ini nggak sih kalau kita sebagai orang luar nih misalnya kayak kita bisa tahu nggak sih oh anak ini kayaknya iri deh sama kakaknya, oh anak ini kayaknya punya perasaan cemburu deh sama kakaknya gitu, itu sebenarnya bisa notice nggak sih Kak? Kalau masih anak-anak notice banget, kalau masih Ya, anak-anak ya. Tapi uh-uh. semakin kita dewasa, kita semakin bisa menutupi perasaan hati kita kan sering kali ya. Kalau Mm-mm. lagi sedih pun kita masih bisa senyum. Kalau lagi sakit hati, kita juga masih bisa pura-pura bahagia, masih bisa Mm-mm. pura-pura uh, ah I'm okay gitu, masih bisa. Ya, Itu masih semakin gede itu akan tidak bisa kelihatan. Tapi kalau anak-anak itu kelihatan banget lah gitu. iya iya benar-benar. Oke, terus ini aku mau ngingetin lagi kalau misalnya ada yang terus di sini, oh iya nih, aku merasakan sibling rivalry ini dan pengen mulai menyembuhkan, mungkin bisa konseling sama Kak Septi. Tadi aku udah sempat ini tulis di counselor code-nya itu SEP148. Benar ya Kak ya? Ya. Oke. Sorry kepencet. Nah, eh, kalau misalnya yang udah dewasa gitu, apakah ya itu sih mungkin tadi kayak yang kan bisa nurun ke anaknya tuh, ya nggak sih Kak? Kalau aku nggak salah Hmm, nangkep tadi, bisa nggak sih kayak yang bukan bukan nurun dengan secara genetik tanpa gitu ya? sebab ya. Bukan genetik dan tanpa sebab itu ya karena memang dipolakan memang seperti itu, dibiasakan, dibanding-bandingkan terus, ayo ayo ayo, padahal yang berkompetisi sebenarnya orang tuanya gitu. Tapi ya dia yang terus jadi ke anaknya, dan anaknya yang jadi berkompetisi dengan anak saudara. Oke. Sini ada yang nanya Kak, kalau udah nikah masih merasakan ini apakah wajar? Iya, tadi kan yang aku ceritain itu sudah nikah kan. Memang memang ada yang sudah menikah tapi masih merasakan ini. Misalnya eh, sudah nikah, sudah pisah rumah, tapi selalu mikirin, ah, adik gue udah bisa beli rumah, gue belum. Terus misalnya ada pertemuan keluarga, kita mau kumpulnya di rumah siapa gitu. Di perjalanan tuh udah deg-degan, udah mikirin, gila nanti apa yang bisa gue banggakan dari gue nggak boleh kalah dengan adik gue nggak Hmm, boleh kalah dengan kakak gue, atau yang kayak gitu gitulah pokoknya, yang ke arah bahwa gue harus bisa mendapatkan perhatian orang tua, bisa mengalahkan adik atau kakak, bisa super power lah gitu, hmm. bisa lebih dari orang-orang. Ini kalau dia nambahin nih Kak, dia ternyata adiknya tuh masih mahasiswa, kakaknya sudah menikah. Mhm. Kakaknya sudah menikah, adiknya mahasiswa, Hmm. jadi yang merasa iri, merasa cemburu itu adiknya, kakaknya, nggak ada ya. Tuh, mungkin bisa dijawab. Kalmers ini yang terus merasakan ini adalah si adiknya yang masih mahasiswa atau kakaknya yang sudah menikah? Biasanya Ini terus, kalau adik ah? itu eh, seringkali Oh mm, sorry Kak, kayaknya ditekan. aku salah. Oke, ini beda beda kasus ternyata. Oh ya. Kak, aku jadi dia yang adiknya mahasiswa dan kakaknya sudah menikah itu adalah dia ada saudara yang mengalami ini sampai si adik tuh nggak nyaman dekat dengan kakaknya sampai muncul reaksi fisik kayak muntah-muntah. Mhm. Apa yang bisa dilakukan adiknya itu ya kak? Oh berarti bisa sampai gitu ya kak? adik Sampai ada reaksi adik fisiknya tidak gitu ya? nyaman berada di sisi kakak, Mm-mm. gitu ya. Adiknya yang mahasiswa, kakaknya sudah menikah. Iya, reaksi fisik, kalau dalam psikologi itu kan ada istilah psikosomatis gitu kan ya, reaksi fisik Mm-mm. yang mewakili psikis kita gitu. Ada sesuatu hal yang
tidak nyaman, tidak stabil, tidak nyaman lah kita katakan dalam kondisi psikis kita yang dikeluarkan oleh fisik gitu. Itu biasanya kalau kita ke dokter, dokter bilang ini nggak sakit apa-apa kok, semuanya sehat gitu kan, kita lihat ini semuanya sehat, tapi kita terus merasakan itu. Nah itu biasanya dokter juga akan langsung merujuk tolong konseling ya sama psikolog kan, biasanya langsung kayak gitu kalau memang sudah ada. Jadi apa yang harus dilakukan ya konseling. Kalau udah sampai muncul tanda-tanda fisik kayak gitu ya apalagi yang harus dilakukan di konseling gitu. Oke, berarti bisa sampai muncul gejala yang secara fisik gitu ya kak ya, dari perasaan ini? Biasanya yang kayak gitu yang dia terus memendam, bukan yang kalau tadi yang aku ceritain waktu anak-anak agresi ya rebut-rebut aja. Kalau yang ini dia biasanya diem, dipendam, ngalah atau ya udahlah gitu. Tapi dalam hatinya terus dia simpan. Nah, keluarnya dalam bentuk fisik. Kalau ini mungkin contohnya muntah, ada juga biasanya sakit kepala, sakit perut atau yang kayak gitu-gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau walaupun kita mau apa, ya udah di let it go aja lah ini, kalau dibanding-bandingin beneran let it go ya, jangan dibilangnya let it go tapi dipendem. Iya, let it go aja lah. Ya udahlah gitu. Ya udahlah itu di mulut doang, tapi di dalam hatinya masih awas ya. Itu dipendam itu lama-lama nanti juga akan ketumpuk, tumpah juga kan jatuhnya. Jadi meledak juga gitu, dan akhirnya bisa sampai kayak gini. Baru tahu juga nih kak, kayak selama ini aku pikir kayak cuman sekedar kalau perasaan kayak gitu ya mungkin dari apa, jadi nyinyir sama adik sendiri, jadi males Iya ketemu kayak gitu. gitu kan. Iya, ternyata bisa sampai sesuatu sakit gitu ya. Oke. Nah, kalau yang tadi berarti yang kalau udah nikah masih merasakan ini tuh wajar ya kak ya? Iya bisa jadi ada gitu. Bukan berarti setelah menikah semuanya jadi selesai gitu. Itu kan udah Nah ini kak, bagaimana supaya nggak supaya dipendam nggak dipendam? sekarang gitu, maksudnya sekarang setelah udah dewasa supaya nggak dipendam. Kalau Ya misalnya berarti udah harus dewasa. healing kan, harus healing dengan diri sendiri, harus healing dengan masa lalu kita. Uh, Ketika itu udah heal, kitanya sudah oke, dengan segala prosesnya itu nggak gampang memang gitu, tapi ya itu harus dilakukan. Oke. Berarti Calmers bisa mulai mencoba healing, bisa dengan konseling. Terus sebenarnya kalau kemarin ikut webinar kita yang inner child, nah, itu juga bisa salah satunya. Ditunggu tahun Iya, depan ya, Calmers. langsung ditandain Instagramnya supaya dikasih tahu di. Jadi buat Calmers yang merasa kayak, ternyata yang aku rasakan selama ini, kenapa aku males banget sama adik kakak, kenapa aku males banget ikut kumpul keluarga. Mungkin bisa jadi ya, salah satunya adalah perasaan ini, sibling rivalry ini. Ini nih ada kata-kata yang kayaknya cocok gitu ya. Sibling rivalry di dewasa ini memang susah untuk deal gitu, hard to deal with gitu. Susah banget lah buat diatasi gitu. Jadi kayak kita tuh kayak udah stuck, udah nggak bisa diapa-apain lagi katanya gitu. Tapi healing is always possible, selalu. Healing itu akan selalu ada jalan dan always possible, lakukan aja. Setelah memang prosesnya susah, memang prosesnya sakit, memang prosesnya lama, memang membutuhkan waktu, tapi itu worth it kok untuk dijalani, untuk kesehatan mental kita sendiri juga. Oke, terus kalau tanda-tandanya sudah healing itu gimana kak?
Apakah berarti Tanda-tanda uh-uh. tanda-tanda sudah healing berarti sudah tidak memiliki rasa cemburu, sudah tidak ada amarah, sudah tidak memiliki dendam, sudah damai, Oke. sudah bisa menjalani hidup dengan damai tanpa tanpa berpikir adek gue punya apa, kakak gue punya apa, gue harus Hmm. gimana supaya itu. Oke, berarti lebih ke kita ya yang menyadari ini semua ya. Mhm. Oke. Sorry. Ini pencet lagi. Oh, tidak. Oh, nggak. Masih ada. Oke deh. Mungkin ternyata kita sudah sejam nih, Kak. Tidak Udah terasa sejam ya membahas tentang kakak ngomongin adik orang ini. lain. Iya, nggak ada habisnya sebenarnya ya tentang keluarga dan persaudaraan ini. Kayak digambarkannya sih kalau di iklan-iklan di film-film tuh selalu damai, makan bersama, liburan bareng, bersenang-senang. Ternyata di balik itu semua banyak perasaan yang bisa memicu berbagai hal gitu ya Kak ya. Mhm. Kalaupun berantem pasti akhirnya baikan lagi gitu kan. Iya, Baikan oke. laginya tuh ya udah gitu, nggak pernah ketahuan nanti setelah dewasanya apakah benar baik-baik saja atau tidak gitu. Mm-mm. Oke, mungkin dari Kak Septi sendiri ada pesan-pesan nih untuk Kalmer semua mengenai Pesan-pesannya sibling tadi sih rivalry ini. sebenarnya udah disampaikan bahwa healing itu adalah proses, kita nggak bisa meminta instan sekarang ketemu psikolog, sekarang konselor, sekarang selesai, sekarang kita sudah nyaman, aman, nggak bisa gitu. Memang itu akan proses. Terus kalau misalnya dalam prosesnya merasa, kok gue malah merasa terpuruk, kok gue merasa sakit hati, kok gue malah jadi inget lagi Hmm, pengalaman yang masa lalu, ya memang itu yang harus dilakukan, ya memang itu prosesnya gitu. Kalau eh, merasa tidak sanggup, itulah kenapa harus didampingi oleh profesional gitu. Kalau kamu lakukan sendiri proses sakit-sakit itu dan ada sesuatu yang terjadi, kamu kamu sampai jatuh, tidak ada yang bisa menolong kan, makanya itulah harus didampingi oleh profesional kalau untuk mengorek-ngorek itulah mengorek-ngorek luka. Tapi apalagi percayalah ini bahwa panjang ya itu Kak. itu panjang banget, tapi percayalah bahwa itu akan bisa healing di suatu saat. Oke, iya apalagi ini kan berarti masalah sudah dari kecil. Kalau kita nyadarnya 20-30 tahun setelah itu kan jangan terus tiba-tiba Bertahun-tahun minta semalam langsung beres ya gitu. beres, itu psikolognya yang pingsan langsung. Iya kayak obat aja nggak ada yang gitu kayak nggak ada Iya. yang langsung oke beres semuanya. Oke deh Kalmers, kalau gitu terima kasih sudah mengikuti kata Kamselor malam hari ini. Sekali lagi aku mau ngingetin kalau misalnya mau langsung abis ini curhat-curhat sama Kak Septi, mau tanya-tanya lebih lanjut dan mungkin mau nanya tentang gimana proses healingnya Kak, mau memulainya bisa langsung ke aplikasi Calm, terus masukin kodenya Kak Septi yaitu SEP148 gitu. Aku tulis deh. S sorry. Nah, terus buat Calmers juga kalau misalnya sekarang lagi pusing-pusingnya kayak yang aduh aku masih belum punya mobil, aku belum punya rumah, aku belum menikah dan segalanya dibandingkan saudara-saudaraku, mungkin Calmers bisa mencoba untuk lebih mindful, jadi lebih menyadari apa yang terjadi hari ini, sekarang ini, dinikmati aja. Gimana caranya? Kita ada webinarnya, bisa langsung ke IG-nya Calm, bisa langsung daftar. Dan kalau mau mencoba untuk proses healing bersama inner child, ditunggu tahun depan ya. Karena tahun ini udah selesai kemarin sama Kak Septi juga. Jadi ditunggu tahun depan. Dan terima kasih Kak Septi Ya, sama-sama. sudah mau berbagi informasi ke kita semua. Ya, semoga Sudah bermanfaat ya buat yang lainnya.
Iya, terima kasih juga untuk Kalmers dan sampai jumpa di Kata Counselor selanjutnya. Selamat malam.